Pagi itu seperti biasa Ranti menjalankan tugas kerjanya sebagai seorang pembantu rumah tangga di sebuah rumah gedung yang sangat luas dan megah. Ranti gadis dari desa yang merantau mengadu nasib di Jakarta, kota metropolitan. Umur Ranti saat itu sekitar 28 tahun. Tapi hingga kini dia belum juga mendapatkan jodoh pria yang mau mempersuntingnya. Mungkin dikarenakan ia terlahir dari keluarga yang serba kekurangan. Sebenarnya wajah Ranti nggak jelek-jelek amat. Malah bisa dibilang ia cantik desa yang sangat alami. Hal yang paling menonjol dari Ranti adalah tubuhnya Ranti yang berpostur tubuh sangat ideal. Tubuhnya sangat seksi dan montok. Namun, karena ia sering memakai baju-baju biasa, maka kelebihannya itu tak terlihat di mata para lelaki. Ranti bekerja pada sepasang suami istri yang masih dibilang pasangan yang baru, karena mereka baru menikah beberapa tahun dan masih belum dikaruniai momongan seorang anak dalam pernikahan mereka. Sepasang suami istri itu adalah Hendra dan Arini. Sepasang suami istri yang sangat romantis dan saling menyayangi. Mereka termasuk pasangan yang sangat ideal. Sudah 3 bulan Ranti bekerja di rumah Pak Hendra. Ia sangat tekun dan rajin dalam menjalankan pekerjaannya. Pak Hendra sendiri dan Bu Arini sangat simpati kepada Ranti yang rajin dan sangat baik dalam melaksanakan tugasnya. Dan Ranti sendiri dia merasa nyaman bekerja kepada mereka berdua. Dia merasakan majikannya itu sangat baik dan memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Hendro dan Arini tidak membedakan antara mereka dan Ranti yang sebagai pembantunya. Sering mereka bertiga makan satu meja, dan mereka pun menjadi lebih akrab satu sama lain. Hendro sibuk dengan pekerjaannya di kantor, yang ia menjabat sebagai seorang manajer di kantornya. Biarpun masih muda, Hendro telah dipercaya dan diangkat menjadi seorang manajer. Sudah 1 tahun yang lalu, karena hasil kinerjanya yang terbilang sukses dalam membawa perusahaannya itu berkembang. Sedangkan Arini sendiri bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan yang berbeda dengan Hendro. Arini selalu berpakaian modis, karena itu tuntutan pekerjaan. Namun satu yang disayangkan, karena pekerjaan mereka yang sama-sama sibuk, membuat intensitas pertemuan mereka yang tak terlalu banyak. Karena mereka sama-sama sibuknya, di kantor dan juga di rumah. Tapi sampai saat ini mereka berdua baik-baik saja dan tampak harmonis. Pernah suatu ketika, saat itu tengah malam, Ranti yang terbangun dari tidurnya ingin mengambil air minum di ruang tengah dekat ruang keluarga. Saat Ranti melewati kamar dari majikannya, Ranti sontak terperanjat dan kaget ketika melihat pintu kamar yang tampak terbuka sedikit. Mungkin majikannya itu lupa mengunci pintu, pikir Ranti di dalam hati. Tak sengaja, Ranti pun melihat majikannya yang sedang asik berjumpa dan bercinta. Mata Ranti terbelalak saat melihat tubuh Hendra majikannya itu yang begitu atletis dan menggoda. Baru kali ini dia melihat bentuk tubuh Hendra majikannya itu, tubuh yang sangat menggoda pikiran Ranti. Tak terasa peluk keringat dingin pun bercucuran dari tubuh Ranti, dan jantungnya pun terasa dak-dik-dik. Semenjak kejadian malam itu, Ranti selalu saja terbayang-bayang wajah dari Hendra. Ia selalu terngiang-ngiang dengan wajah Hendra yang begitu menggoda. Dan lama-kelamaan Ranti pun jatuh cinta kepada Hendra. Ranti sendiri sering mencuri-curi pandang kepada Hendra. Namun, rupanya Hendra tak begitu tahu dan sikap Ranti. Ia hanya bersikap wajar saja. Ranti pun teringat akan kata-kata neneknya yang sudah meninggal dulu. Dulu, neneknya pernah bilang, kalau ada ilmu pelet yang bisa digunakan untuk memikat lawan jenis menjadi tergila-gila dengan orang yang mempraktekkan ilmu tersebut,
Dan Ranti juga masih ingat dengan mantra yang harus ia baca saat menjalankan ilmu tersebut. Ranti pun kemudian mempraktekkan ilmu itu yang pernah ia dapat dari neneknya itu. Saat Hendra sedang makan siang sendirian, Ranti pun segera mengambil minuman jus alpukat kesukaan Hendra. Dan ia pun kemudian membacakan mantra yang ia ingat, dan segera ia meludahkan air liurnya ke dalam jus alpukat tersebut. Ia pun berharap dengan ini Hendra akan menjadi jatuh cinta kepadanya. Ia yakin kali ini akan berhasil. Ternyata reaksi yang ditimbulkan langsung terasa. Hendra yang tadinya melihat Ranti hanya sebatas itu saja, kini tiba-tiba dalam pandangan mata Hendra, ia melihat Ranti yang tampak cantik dan seksi. Sungguh aduhai. Ia pun merasakan hal yang berbeda kali ini. Ranti yang melihat hal ini sangat senang dan bahagia. Tiba-tiba tanpa disadari Ranti, Hendra sudah berada di sampingnya. Dan ia pun segera mengenai tangan Ranti, melangkah berjalan menuju ke kamarnya. Ranti yang sudah jatuh cinta kepada Hendra hanya tersenyum dan merelakan dirinya ikut bersama Hendra. Dalam hati Ranti ia pun merasakan deg-degan yang luar biasa. Di dalam kamar Hendra, dengan lembut, Hendra pun membelai rambut Ranti. Dan secara refleks, dia pun mencium bibir Ranti. Ranti yang tak pernah merasakan hal ini hanya bisa terdiam, dan tanpa disadari ia pun membalas ciuman dari Hendra. Dan siang itu tanpa disadari mereka berdua tengah asik berjumpa dan bermesraan. Dunia seperti milik mereka berdua. Dan siang itu mereka berdua pun tenggelam dalam indahnya buana gelora yang membara di antara mereka berdua. Siang itu kamar Hendra menjadi saksi memadu kasih antara dua insan yang lagi mabuk cinta dalam buayan pelet ludah perawan. Pelet yang begitu ampuh jika pemakainya yakin dan mantap. Namun pelet itu banyak imbasnya, yang salah satunya adalah keinginan untuk selalu ingin bercinta yang sangat kuat dan menggebu-gebu. Hendra dan Ranti masih terkulai lemas sambil berpelukan berdua di atas ranjang yang empuk dan mewah. 1 jam kemudian Ranti pun beranjak dari ranjang dan ia pun berjalan ke kamar mandi yang ada di dalam kamar Hendra. Ia kemudian mandi di bawah kucuran air shower yang turun menghujam tubuhnya seperti air terjun yang terasa segar. Dalam hati Ranti sangat bahagia sekali. Ia tak peduli kalau kesuciannya telah terenggut siang itu. Ia hanya menginginkan Hendra bisa takut dalam pelukannya. Setelah selesai mandi, Ranti pun kemudian langsung keluar dari kamar Hendra menuju ke kamarnya. Dengan segera, ia pun melangkah perlahan. Hendra sendiri kemudian juga bergegas mandi, karena hari itu mulai beranjak sore. Sudah waktunya istrinya pulang kerja. Sekitar pukul 5 sore, Arini telah sampai di depan rumah dengan mobil kesayangannya. Ia tampak anggun dan cantik hari itu. Ia kemudian memarkirkan mobilnya di garasi rumah. Wajar jika Arini terlihat cantik dan begitu menggoda, karena ia pandai merawat tubuhnya. Dan dengan gaji yang besar sebagai seorang sekretaris, dia pun bisa berbelanja apa saja yang ia suka, selain jatah dari suaminya. Malam pun tiba. Sekitar jam 8 malam, saatnya Hendra dan Arini untuk makan malam. Rianti yang sedari tadi sudah mempersiapkan segalanya, sangat bersemangat saat itu. Dan seperti biasanya, mereka bertiga pun makan malam bersama dalam satu meja yang sama. Tampak mereka sangat bahagia malam itu, terutama Ranti. Ranti pun dengan manja dan lembut mencuri-curi pandang kepada Hendra tanpa sepengetahuan dari Arini. Arini sendiri tidak menyadari hal itu. Hendra sendiri mulai banyak terpengaruh dengan pelet yang dibaca oleh Ranti. Hendra melihat Ranti yang tampak cantik dan seksi dibanding dengan istrinya.
Padahal semua itu karena efek dari Hendra yang tengah terkena pelet dari Ranti. Waktu pun berlalu, dan seperti biasanya, Hendra berangkat kerja ke kantornya. Sementara Arini juga berangkat kerja ke kantornya sendiri. Itulah rutinitas keseharian mereka jalani dengan sibuknya bekerja dan tugas-tugas kantor mereka masing-masing. Mereka berdua adalah tipe pekerja keras. Ranti sendiri kini mulai berdandan modis dan tampil cantik. Itu semua karena tanpa sepengetahuan dari Arini, Hendra mulai memberikan uang yang lebih kepada Ranti dan membelikan Ranti baju-baju yang bagus. Itu semua tanpa sepengetahuan dari Arini. Setiap saat Hendra selalu terbayang-bayang wajah Ranti. Ia selalu seperti sangat jatuh cinta pada Ranti. Dan hal itu yang membuat Hendra selalu pulang lebih awal setelah pekerjaannya selesai. Ia ingin selalu bertemu dan berduaan bersama Ranti di setiap waktu di saat Arini tidak ada di rumah. Wajah ayu Ranti sudah menguasai pikirannya. Hubungan percintaan Hendra dan Ranti pun berlangsung sekitar 2 bulan sudah. Dan pagi itu tiba-tiba Ranti merasa mual-mual dan ingin muntah, seperti orang yang baru hamil muda. Ia pun bolak-balik ke kamar mandi, dan Ranti baru sadar kalau dia sudah 2 minggu ini telat tidak haid. Dalam hatinya ia pun berpikir, apakah dia lagi hamil? Siang itu, karena penasaran Ranti pun pergi ke apotek untuk membeli alat tes kehamilan. Sesampainya di rumah, Ranti segera mengecek apakah ia hamil atau tidak. Dan ternyata, dari alat tes kehamilan tersebut menunjukkan kalau Ranti tengah positif hamil. Ranti pun agak bingung dan pikiran dengan hal itu, karena ia mengandung anak dari Hendra yang tak lain adalah majikannya. Sore itu Hendra pulang ke kantor lebih awal. Sekitar jam 3 sore ia telah sampai di rumah. Ia pun bergegas masuk ke dalam rumah. Dan sekali lagi, ia ingin menemui Ranti. Dan benar saja, Ranti juga ingin bertemu dengannya. Maka, terjadilah kisah cinta mereka berdua lagi di sore itu. Dan setelah selesai, Ranti pun memberanikan diri untuk mengatakan kepada Hendra kalau dia tengah hamil anak Hendra. Hendra yang mendengar kalau Ranti sedang hamil malah senang, tapi agak sedikit takut. Dengan lembut Hendra pun berjanji kepada Ranti akan bertanggung jawab atas kehamilan Ranti. Ia pun berjanji agar Ranti bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk itu. Kini, Ranti dapat bernapas lega dengan sikap Hendra yang mau bertanggung jawab kepadanya. Sebulan terakhir ini Arini mulai gelisah. Ia sering khawatir dengan suaminya, dan perasaan itu selalu datang dan datang. Apalagi setelah sebelumnya Arini pernah beberapa kali bermimpi. Ia melihat Hendra yang tampak asik bermesraan dengan Ranti. Di dalam mimpi Arini semua tampak seperti nyata, seperti benar-benar terjadi. Waktu pun terus berjalan, dan Ranti akhirnya berbesar. Dan kali ini ia tak dapat menyembunyikan kehamilannya dari Arini. Arini yang mulai merasa curiga dengan ini semua, mulai mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan sore itu, saat ia pulang dari kantornya, dan sesampainya dia di rumah, dan kemudian ia pun masuk ke dalam rumah. Saat itu tiba-tiba di dalam rumah ia terkejut saat mendengar perbincangan antara Hendra dan Ranti yang membahas tentang kehamilan Ranti. Bagaikan disambar petir di siang bolong, hati Arini remuk redam, hancur berkeping-keping. Ia masih tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tiba-tiba Arini masuk dan berada di depan Hendra dan Ranti. Terjadilah pertengkaran dahsyat sore itu. Arini tak terima dengan apa yang telah terjadi. Ia meminta Hendra untuk meninggalkan Ranti dan mengusirnya. Tapi karena pelet yang sudah merasuk di dalam tubuh Hendra, Hendra pun tak mau mengikuti perkataan dari Arini. Ia bersikukuh untuk menikahi Ranti sebagai istri yang kedua. Dan sore itu adalah hari yang menegangkan dalam sejarah perkawinan mereka. Di saat mereka tengah bertengkar, tiba-tiba saja Ranti jatuh pingsan. Ia tampak kesakitan.
dan jatuh mengeluarkan air dari kakinya. Hendra yang panik kemudian membawa Ranti ke rumah sakit, dan Arini yang tadinya marah juga sedikit merasa kasihan melihat Ranti yang tiba-tiba jatuh pingsan. Ia pun ikut Hendra ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ranti segera ditangani oleh para dokter. Dan tim dokter pun mengatakan kalau Ranti kelelahan dan sebentar lagi dia akan melahirkan. Setelah diberikan obat dan suntikan, Ranti pun mulai tersadar lagi. Ia tampak bingung berada di rumah sakit, dan ia melihat Hendra dan Arini juga berada di ruangan tersebut. 3 jam kemudian Ranti pun mulai merasakan kontraksi di perutnya. Tim dokter segera bertindak untuk membantu proses persalinan Ranti. Dan tak lama kemudian, terdengarlah suara tangis bayi yang memecah ruangan tersebut. Tampak seorang bayi mungil telah lahir dari rahim Ranti. Tampak bayi mungil yang tampan itu telah lahir. Hendra tampak kegirangan melihat bayi yang baru lahir. Di dalam hatinya ia pun berkata, "Aku sekarang punya anak," gumam Hendra di dalam hati. Rasa gembira pun tampak di matanya. Sedangkan Arini sendiri tampak dilema. Di sisi lain, dia sangat marah dengan perbuatan Hendra dan Ranti. Tapi di sisi lain, dia melihat bayi mungil yang tak bersalah itu membuat hatinya pun luluh. Ada rasa kasih sayang seorang ibu yang tiba-tiba muncul di benak dan tatapan matanya. Entah kenapa ia merasa simpati melihat bayi mungil yang lucu itu. Bayi yang tak berdosa dan tak tahu apa-apa. Mungkin itu karena Arini yang sampai sekarang masih belum juga memiliki seorang anak. Dan kini ada seorang anak di hadapannya. Ia seperti merasakan memiliki seorang anak yang ia dambakan selama ini dan ia rindukan di tengah-tengah keluarganya dan di rumahnya yang sepi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.